kita kedatangan bintang tamu dari Ketua BEM Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Syahid Jakarta. Ya, langsung kita sambung aja ke Kak Fidzu. Halo, assalamualaikum Kak Siva. Waalaikumsalam. Hai Kak, gimana kabarnya? Hai, alhamdulillah baik nih kabarnya. Gimana di daerah lockdown di rumah kakak nih yang berlokasi di Jakarta Selatan? Di Jakarta Selatan sekarang udah mulai kondusif dan Jakarta Selatan udah mulai ada rapid test, udah mulai dari Halo Dokter juga, udah mulai tes-tes untuk orang-orang yang keluar rumah. Oh iya, kembali ke topik nih Kak, yang bakal kita diskusikan di channel aku kali ini, yaitu social distancing. Menurut kakak, social distancing itu penting gak sih bagi kita dan masyarakat Indonesia menurut pandangan kakak? Menurut pendapatku sih ya, social distancing itu sangat penting banget. Kenapa? Soalnya kita di sini juga jarak dari orang-orang lain yang kita nggak tahu virusnya bisa menyebar dari orang-orang tersebut. Social distancing ini kurang lebih 2 meter kita harus jaga dari orang lain. Soalnya virus menurut WHO bisa menyebar dalam jangkauan kurang lebih 2 meter. Terus efektif atau enggak? Menurut aku efektif sih, tapi harus ada pencegahan dari diri kita sendiri juga. Kayak cuci tangan dan jaga kebersihan diri sendiri aja sih, Kak. Yang kita ketahui, angka kematian itu berada di umur rentan 20-40 tahun. Dan kakak tahu sendiri, remaja sekarang tuh susah dibilangin untuk di rumah aja. Bagaimana pandangan kakak mengenai umur yang rentan itu dan tanggapan kakak untuk para remaja yang susah dibilangin untuk di rumah aja dan sekalian mengajak para remaja untuk di rumah aja gitu kan. Oke, jadi untuk yang rentang 20-40 tahun, kasus kematian sering terjadi. Menurutku di umur 20-40 tahun sih imunitas tubuh dari masing-masing orang ya berbeda-beda. Nggak bisa ditentuin dari umur juga sih menurutku. Soalnya dari umur 20 itu imunitas tubuhnya masih baik. Dia bisa aja kena virus corona tapi dia nggak nampilin gejala-gejalanya. Kayak di Korea kemarin di pasien 31 rame banget di Twitter hashtag pasien 31. Itu dia keluar rumah padahal udah dilarang sama pemerintah dan dia nggak ada gejala penyakit dari virusnya. Ternyata dia pulang sampai rumah nularin ke semua orang di keluarganya. Dan dari situ juga dia malah ikut gereja. Nah pas dia ikut gereja ternyata banyak orang yang terkena karena si pasien 31. Dia emang gak ngerasa kalau dia kena virus corona padahal virus coronanya udah masuk ke dalam tubuhnya. Nah untuk anak muda yang masih berkumpul, menurut saya dengan keadaan dan adanya pasien 31 di Korea kemarin, kenapa nggak kita berkaca dari pasien 31 itu gitu loh. Kenapa masih berkumpul padahal ya kita tahu memang kita nggak bawa gejala-gejala, tapi siapa tahu kita nggak bawa virus corona itu sampai rumah dan malah nyebarin ke keluarga dan malah buat virus corona ini makin parah keadaannya. Pemerintah kan udah buat social distancing supaya virus corona ini nggak menyebar secara meluas ya. Sekarang udah 4.000 orang terkena dan kalian masih berkumpul-kumpul, itu sih udah nggak wajar banget sih. Menurutku ngumpulnya nanti aja, sabar tunggu virus ini mereda. Sama-sama kita lakuin social distancing. Jangan berkumpul-kumpul dulu. Nggak cuma kita doang kok yang mau ngumpul, semua orang juga pasti pada mau main. Tapi ingat di corona ini menyebar sangat cepat. Jadi ya mohon bersabar untuk bermain dan berkumpul dulu aja sih. Tunggu di rumah, diam di rumah aja. Oh iya, aku mau nanya lagi tentang dampak positif dan negatif dari kita melakukan social distancing sendiri ini Kak. Dampak positif dan negatif ya. Oke, pertama dampak positif dulu ya. Dampak positif udah jelas, social distancing ini mengurangi penyebaran virus coronanya. Lalu juga menjaga tubuh kita tetap bersih kan, nggak gampang terkena virus juga karena kita melakukan social distancing. Dampak negatifnya di kendaraan umum di Indonesia sekarang ini seperti KRL dan Transjakarta, itu antriannya sangat panjang ya.
karena masih banyak orang-orang yang bekerja keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah. Melakukan social distancing ini banyak space yang dibutuhkan gitu loh untuk mengantri. Itu bagus sih, tapi karena kebanyakan yang antrinya, jadi menurutku nggak kondusif di antriannya. Negatifnya di itu aja sih, lebih banyak positifnya dibanding negatifnya melakukan social distancing itu. Oke, kalau pandangan kakak tentang bekerja di rumah aja, itu gimana kak? Sulitkah atau kalau kakak kan mahasiswa nih, banyak tugas kah atau sulit mengerti materi yang diajarkan? Gimana kak? Menurutku tentang kerja di rumah aja, ini udah bagus ya seruan dari pemerintah kerja di rumah aja. Tapi masih banyak orang yang nggak bisa kerja di rumah aja karena perusahaannya nggak ikutin peraturan pemerintah. Nah, orang-orang yang nggak kerja di rumah aja ini yang menurutku banyak dapat ruginya gitu daripada untungnya. Soalnya mereka nyari nafkah juga harus keluar rumah, nggak bisa di rumah gitu. Walaupun sebenarnya keluar rumah juga lagi bahaya kondisinya. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa kayak aku ini yang belajar online, kuliah online, gimana ya, kuliah online itu sebenarnya enak, waktunya nggak terpaku, tapi kami dari mahasiswanya kurang mengerti gitu apa yang dijelaskan oleh dosen karena nggak sedetail di kelas-kelas pertemuan. Kak, kalau kita melihat dari sisi ibu kota sendiri, akhir-akhir ini mulai ramai kembali. Dari sekitar 3 minggu kemarin di lockdown, sekarang sudah ramai kembali. Yang satu sisi kantor-kantor sudah memasukkan para pekerjanya kembali. Dengan kembalinya ramai Jakarta ini terkait COVID-19 yang tadinya hanya sekitar 100 orang per hari yang terkena penyakit, sekarang bertambah lagi nih kak, naik menjadi 150 sampai 200 orang per hari. Bagaimana menurut kakak dengan ramainya Jakarta yang sekarang? Dan gimana cara kita menanggulanginya menurut kakak tuh gimana? Oke, menurut aku ya tentang ramainya Jakarta sekarang-sekarang ini, menurut aku ya udah banyak sih orang yang nggak tahan untuk di rumah aja karena nggak bisa kerja dari rumah. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar rumah dan bekerja gitu. Sedangkan perusahaan-perusahaan juga udah mulai mengaktifkan lagi para pekerjanya untuk datang ke perusahaan mereka. Nah, ini kan di Jakarta kan ya, apalagi Jakarta Selatan termasuk zona merah. Menurutku ya, walaupun masuk dan ramai, tetap dijalani aja social distancing yang udah digaungkan oleh pemerintah. Lalu jangan lupa bawa hand sanitizer dan masker juga untuk mengurangi perpindahan virusnya. Ya jaga kesehatan diri sendiri aja sih, jaga kebersihan. Karena kalau emang udah harus keluar rumah, ya mau nggak mau cegahnya dengan social distancing dan kebersihan diri sendiri. Kita nggak bisa ngabain social distancing juga karena itu yang ngebuat mungkin kita keluar rumah lalu ngebawa virusnya tanpa mengabaikan social distancing dan malah menyebarkan. Jadi menurutku lakuin social distancing walaupun kita keluar rumah, lalu jaga kesehatan sih, jaga kebersihan diri, itu aja dari aku mah. Oke, kita cukupkan dulu diskusi kita pada malam hari ini, Kak. Terima kasih sudah mau menyampaikan pesan-pesannya di channel diskusi aku ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk orang banyak yang nonton ini. Kita sudahi dulu. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kak Hansa karena udah mengundang saya di grup diskusi ini. Tetap jaga kesehatan untuk teman-teman jurnalistik UIN Jakarta. Salam dari Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Said Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.